Dalam seri ke-121 ini, didukung oleh para pemain, Chris Urspon sebagai Rakuti, Ape Burhan sebagai Wong Agung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Menjelang tengah hari, mereka tiba di lereng yang terjal dan tinggi. Matahari bersinar dengan merdeka, tanpa sepotong awan pun menghalanginya. Laki-laki tua menyuruh Rakuti berbaring di atas lempengan batu, dalam keadaan telanjang bulat. Rakuti menggeliat-geliat kepanasan. Aduh, panas sekali, Guru. Saya seperti terbaring di atas bara api. Diam, Rakuti. Tutup mulutmu itu. Tak ada ilmu yang hebat dapat diperoleh dengan mudah. Baik, Guru. Tahan. Kau harus kuat menahan rasa panas, sebab kau akan menjadi rajanya panas. Apa yang kau lihat sekarang, Rakuti? Saya hanya melihat kilatan-kilatan cahaya matahari, Guru. Mata saya silau sekali. Dengar. Sekarang ini kau sedang memandang wajah Sang Hyang Bagaskara. Kau sedang memandang wajah rajanya api. Kau harus berlaku hormat kepadanya, sebab kau akan mohon kekuatan darinya. Iya, Guru. Aduh, lalu apa lagi yang harus saya lakukan, Guru? Dengar baik-baik, Rakuti. Sekarang ini kau sedang bersiap-siap menjalankan semadi api. Semadi api juga biasa disebut tapa geni. Semadi api pada dasarnya merupakan ulah kanuragan untuk menyiapkan tubuh kita menjadi wadah yang akan menampung aliran panas dari Sang Hyang Bagaskara. Seorang pendekar yang kuat samadi apinya akan mempunyai tubuh yang kuat, nyawa yang ulet di tengah medan peperangan. Sekarang pandang terus-menerus wajah Sang Hyang Bagaskara. Aturlah pernapasanmu. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Sedang-sedang saja. Nah, kerjakan. Iya, begitu. Lakukan terus. Iramanya harus teratur. Sementara pandangan matamu tetap mengarah pada Sang Hyang Bagaskara. Bagus. Nah, sekarang siapkanlah mantra yang baru saja kuberikan kepadamu. Bacalah berulang kali mantra itu di dalam hati. Terus-menerus. Sesuai dengan tarikan nafas. Sementara pandangan mata jangan berubah. Tetap mengarah ke wajah Sang Hyang Bagaskara. Kau dapat melakukannya sekarang? Saya akan mencobanya, Guru. Rakuti segera mengerjakan apa yang diperintahkan gurunya. Pandangan matanya menerawang kilatan-kilatan cahaya matahari yang menyengat. Napasnya turun naik secara teratur. Setelah tarikan napas yang ke-100 kalinya, Rakuti mulai membaca mantra di dalam hati. Siro ratuning geni. Siro angwasanila kuning geni, jagat tiro jagat geni, langit tiro langit geni, segoro niro segoro geni. Siro ratuning geni, siro angwasanila kuning geni, langit tiro langit geni, jagat tiro jagat geni, segoro niro segoro geni. Rakuti terus membaca mantra di dalam hati.
Sementara matanya menatap kilatan-kilatan cahaya matahari yang menyilaukan. Tiba-tiba dia melihat kilatan-kilatan cahaya matahari pecah dan menyebar ke berbagai penjuru. Dia melihat warna langit menjadi kemerah-merahan. Warna merah itu bermunculan di mana-mana dan mulai mengurung dirinya. Akhirnya dia merasa dirinya tenggelam di dalam kobaran warna merah. Tapi aneh sekali, dia sama sekali tidak merasa panas. Dia hanya merasa hangat, seperti tidur mengenakan selimut. Warna merah yang berpencar-pencar itu perlahan-lahan mendekat, seolah-olah terhisap oleh kekuatan pikirannya. Dan pada saat itulah, dia merasa dirinya telah bersatu dengan kekuatan Sang Hyang Bagaskara. Siro ratuning geni, siro anguasanilah kuning geni, jagat tiro jagat geni, langit tiro langit geni, skoro niro skoro geni. Bagus, kau mampu bertahan cukup lama. Sekarang aku ingin bertanya padamu, Rakuti. Apa yang kau rasakan? Apa yang kau alami? Rakuti kemudian menceritakan pengalamannya pada saat sedang melakukan samadhi api. Tentang kilatan-kilatan cahaya yang pecah berpencar-pencar menjadi gumpalan-gumpalan berwarna merah. Tentang tubuhnya yang tidak terasa panas lagi. Dan tentang gumpalan berwarna merah yang mengurung dirinya. Kemudian dia merasakan bahwa jiwa raganya telah bersatu dengan kekuatan api. Aneh sekali, Guru. Tiba-tiba saya melihat matahari lenyap di angkasa. Dan saya merasakan tubuh saya menjadi hangat. Itu sebagai pertanda bahwa kau sudah bersatu dengan Sang Hyang Bagaskara. Kau sudah menjadi bagian daripada api itu sendiri. Luar biasa. Kau ternyata berbakat besar mendalami ilmu kanuragan, Rakuti. Dulu aku pernah mempunyai beberapa orang murid. Waktu itu, aku juga menganggap mereka berbakat. Tapi setidak-tidaknya, mereka membutuhkan waktu 40 hari untuk mencapai tahap seperti kau sekarang ini. Terima kasih, Guru. Lalu sekarang apa lagi yang harus saya lakukan, Guru? Yang harus kau lakukan sekarang ini ialah jangan menjadi besar kepala. Jika seseorang sedang mendalami suatu ilmu tingkat tinggi, besar kepala merupakan hambatan yang sangat berat. Ya, Guru. Saya akan mengikuti segala petunjuk Guru. Baiklah. Samadhi api itu harus terus-menerus kau lakukan setiap hari. Pada saat langit sedang terang dan matahari memancar bebas ke permukaan bumi, lakukanlah samadhi api. Semakin banyak semakin baik. Jika samadhi apimu sudah benar-benar sempurna, barulah aku akan memberimu wejangan tentang ilmu pukulan Segara Geni. Laki-laki tua merasa gembira karena Rakuti selalu patuh menuruti segala petunjuknya. Suatu malam, 17 hari kemudian, laki-laki tua memanggil Rakuti. Mereka duduk di lantai ruangan goa. Angin dingin memukul dinding-dinding goa, membawa kabut dari lereng-lereng di atasnya. Rakuti, Ya, Guru. bagaimana samadhi apimu? Saya terus melakukannya setiap hari, Guru. Kecuali hari sedang mendung. Sekarang saya merasa lebih mudah memusatkan pikiran saya, Guru. Apa yang kau alami pada saat sedang bersatu dengan kekuatan Sang Hyang Bagaskara? Saya merasa tenang, Guru. Hati saya merasa tentram dan damai. Seolah-olah saya hidup sendirian di muka bumi ini. Bagus. Itu merupakan pertanda bahwa samadhi apimu semakin sempurna. Sekarang dengar, Rakuti. Iya, Guru. Aku akan memberimu pengertian-pengertian tentang Aji Segara Geni. Iya, Guru. Saya siap mendengarkan segala wejangan Guru. Aji Segara Geni ialah pukulan yang mengandalkan tenaga panas
yang terdapat di dalam tubuh manusia itu sendiri. Semakin panas pukulan itu, semakin sempurna. Semakin panas pukulan itu, semakin besar daya hancurnya. Itulah sebabnya kau harus melakukan samadhi api terus-menerus. Samadhi api tujuannya hanyalah untuk meningkatkan kemampuan panas di dalam tubuh kita. Begini saja. Sekarang, ayo, ikut aku. Ya, Guru. Laki-laki tua melangkah meninggalkan ruangan goa. Rakuti mengiring di belakangnya. Mereka kemudian berdiri berhadap-hadapan di halaman goa. Coba sekarang buatlah kuda-kuda yang baik. Ya, Guru. Bagus. Sekarang gosok-gosokkan telapak kakimu di tanah. Iya, cukup. Itu merupakan persiapan. Selanjutnya, gosok-gosokkan telapak tanganmu sampai terasa panas. Baik, Guru. Iya, cukup. Selanjutnya, pusatkan pikiranmu sambil membayangkan Sang Hyang Bagaskara. Jika kau mulai melihat gumpalan-gumpalan berwarna merah, dan kau merasakan tubuhmu menjadi hangat, pusatkan kekuatanmu itu di telapak tangan kanan. Bagaimana? Kau bisa melakukannya? Saya akan mencobanya, Guru. Bagus, kerjakan. Rakuti memejamkan matanya sesaat. Karena dia sudah dapat menguasai samadhi api, maka dalam waktu yang singkat, Rakuti sudah melihat gumpalan-gumpalan berwarna merah. Gumpalan-gumpalan berwarna merah itu pecah menyebar, kemudian mengurung dirinya bagaikan lautan api. Saat berikutnya, dia merasa tubuhnya menjadi hangat. Dan sekarang Rakuti menyalurkan hawa panas ke telapak tangan kanannya. Tubuh Rakuti bergetar dengan hebat. Mulutnya mendesis-desis dan mengeluarkan hawa panas. Demikian pula liang telinga, hidung dan lubang duburnya seolah-olah mengeluarkan hawa panas. Pada saat itulah laki-laki tua menghampirinya. Apa yang kau rasakan di telapak tanganmu sekarang, Rakuti? Aneh sekali, Guru. Saya justru merasakan telapak tangan saya dingin. Dingin sekali. Kaku dan dingin. Bagus. Kalau begitu, kau sudah dapat melampaui kekuatan api. Sebenarnya, telapak tanganmu menyimpan panas yang luar biasa. Saking panasnya, justru berubah menjadi terasa dingin. Itulah pertanda bahwa kau siap melepaskan pukulan. Sekarang lihat, Rakuti. Lihat. Di depanmu ada sebuah pohon tua. Coba kerahkan kekuatanmu untuk memukul pohon tua itu. Baik, Guru. Bagus, cepat. Sekarang pukul. Pukul pohon itu, Rakuti. Pukul. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Guru, apa yang telah saya lakukan, Guru? Kau bisa melihat sendiri. Pohon tua itu hangus terbakar. Luar biasa. Saya tidak menduga bahwa saya dapat melakukannya, Guru. Setelah kau latihan terus-menerus, kau dapat melakukan yang lebih hebat lagi. Tapi, Guru, saya setengah sadar ketika melakukannya. Apakah ini dapat dibenarkan, Guru? Tentu saja tidak. Kau harus sadar. Sadar sesadar-sadarnya. Jika kau sedang bertarung, bagaimana kau dapat memenangkan pertarungan kalau kau sendiri setengah sadar? Itu hanya karena kau belum terlatih, Rakuti. Sekarang kau harus mulai berlatih setiap malam di tempat ini. Aku yakin 7 hari kemudian kau sudah dapat menguasai pukulan Segoro Geni secara lebih baik. Ya, ya, ya. Dengan semangat tinggi,
Rakuti terus berlatih memantapkan pukulan yang dilampari Aji Segara Geni. Dia berlatih di bawah pengawasan gurunya, laki-laki tua yang sampai saat ini masih belum dikenalnya. Semakin lama pukulan Rakuti semakin mantap. Laki-laki tua girang melihat perkembangan murid tunggalnya yang pesat. Bagus sekali Rakuti. Aku pernah mempunyai banyak murid. Tapi di antara mereka, tidak ada yang dapat menandingi kemajuanmu dan bakatmu. Bagus. Aku senang melihat perkembanganmu. Terima kasih, Guru. Semua ini berkat bimbingan dan pengawasan Guru. Sekarang kau boleh istirahat. Mari kita bercakap-cakap di ruangan gua. Aku puas, Rakuti. Aku bangga melihat kemajuanmu yang pesat. Guru, saya masih mohon bimbingan dan pengawasan Guru. Dan saya akan selalu mengikuti perintah Guru selanjutnya. Jika kau terus-menerus berlatih dengan tekun, dalam waktu 100 hari, kau sudah akan dapat menguasai pukulan Aji Segoro Geni dengan sempurna. Saya merasa senang, Guru. Saya senang, dan hati saya bahagia sekali. Kalau saja saya tidak dapat bertemu dengan Guru, barangkali saya sudah menjadi seorang laki-laki yang putus asa. Putus asa dan kemudian kau berguru pada Sepongka Patu, Pak. Sekarang saya sudah menyadari kekeliruan saya, Guru. Untung saya segera dapat bertemu dengan Guru. Dengar, Rakuti. Jika nanti kau kembali ke tengah-tengah masyarakat, jika nanti kau kembali hidup di antara kerumunan manusia di bawah sana, kau tidak perlu merasa berkecil hati lagi. Kau sudah mempunyai pukulan andalan. Kau tidak akan diremehkan orang, dan kau pasti akan dapat memperoleh apa yang kau inginkan. Kukira kau akan menjelma menjadi seorang pendekar tanpa tanding. Ampun, Guru. Menjadi pendekar tanpa tanding bukanlah tujuan akhir dari cita-cita saya, Guru. Apalagi kau sudah menjadi raja. Kau seorang pendekar dan kau juga seorang raja. Seluruh bumi Majapahit ini dapat kau genggam dengan mudahnya. Semua bawahanmu akan bertekuk lutut dan bersujud. Kaum pemberontak tidak akan berkutik jika kau sudah menjadi raja. Para pembangkang akan lari tunggang langgang. Dan aku, tentu saja aku akan merasa sangat bangga. Teruskan, Rakuti. Teruskan cita-citamu. Kau harus dapat menjadi Raja Majapahit. Ampun, Guru. Dengan Aji Segoro Geni pemberian Guru, saya tidak perlu khawatir lagi. Saya banyak bertemu dengan pendekar di sepanjang perjalanan hidup saya. Tapi saya belum pernah melihat pukulan dahsyat seperti Aji Segoro Geni. Saya kira Aji Segoro Geni pemberian Guru tiada bandingannya di muka bumi ini, Guru. Saya sangat berterima kasih sekali, Guru. Saya tidak akan dapat melupakan budi baik Guru. Sekarang apa rencanamu, Rakuti? Ampun, Guru. Kalau memang sudah tidak ada pelajaran lagi, saya mohon pamit. Saya akan segera kembali ke desa kelahiran saya untuk mempersiapkan diri. Oh, sepertinya kau sudah yakin sekali. Bagaimana saya tidak yakin, Guru? Dengan Aji Segoro Geni, saya akan dapat mengepal seluruh pendekar yang bertebaran di muka bumi Majapahit. Akulah yang menciptakan ilmu itu. Semula aku mengira bahwa ilmu itu merupakan puncak dari segala ilmu. Artinya, tidak ada lagi yang menandingi ataupun melebihi keunggulannya. Tapi ternyata tidak. Tidak? Jadi masih ada ilmu lain yang lebih tinggi? Ya, ada. Ilmu apa, Guru? Saya ingin tahu. Saya ingin tahu ilmu apa yang dapat melebihi Aji Segoro Geni. Ilmu pedang naga puspa. Ilmu pedang naga puspa. Mengapa Guru dapat mengambil kesimpulan
bahwa ilmu pedang naga puspa melebihi Aji Segorogeni? Karena aku sudah melihatnya sendiri. Aku sudah membuktikannya sendiri. Beberapa tahun yang silam, aku sempat bertarung melawan ilmu pedang naga puspa. Aku tidak pernah menduga sama sekali bahwa di dunia ini ada ilmu pedang sedahsyat itu. Benar-benar dahsyat. Aku seperti bertarung melawan taring-taring Batara Kala. Aku sudah mengerahkan seluruh kemampuan Aji Segorogeni. Tapi usahaku hampir tidak ada gunanya. Akhirnya aku terpaksa mengakui ilmu pedang naga puspa jauh lebih dahsyat. Itulah sebabnya aku sampai tinggal di hutan-hutan ini, Rakuti. Aku benar-benar merasa terpukul. Aku malu. Kekuatan Aji Segorogeni yang kuhimpun puluhan tahun musnah seketika. Aku malu dan putus asa. Aku tidak mampu lagi menyembunyikan wajahku karena rasa malu. Akhirnya aku kabur ke tengah-tengah hutan. Aku hidup seperti orang liar. Memang terasa pahit sekali kekalahan bagi seorang pendekar. Apalagi aku adalah seorang guru. Setidak-tidaknya aku pernah menjadi guru. Sungguh-sungguh nista, memalukan. Aku hampir tidak sanggup hidup setelah kekalahan itu, Rakuti. Siang dan malam, aku merintih di tengah-tengah hutan. Siang dan malam, aku meratapi kekalahanku. Kemudian aku berjanji di dalam hati, biarlah aku hidup terbuang di hutan selama-lamanya. Aku memang tidak pantas lagi menjadi seorang pendekar pilih tanding. Karena itu, Rakuti, kau boleh menepuk dadamu jika berhadapan dengan pendekar dari berbagai macam aliran. Tapi awas, hati-hatilah, jangan sembrono, dan jangan berani sombong jika suatu saat nanti kau berhadapan dengan ilmu pedang naga puspa. Ampun, Guru. Siapakah pemilik ilmu pedang naga puspa? Mungkin kau pernah mendengar nama itu, karena nama itu sudah sangat terkenal di pelosok Majapahit. Dia adalah seorang panglima perang. Panglima perang? Senopati Majapahit? Namanya Arya Kamandanu. Iya, Guru. Sepertinya saya pernah mendengar nama itu. Tapi sudah lama sekali. Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Nah, Rakuti, kukira sudah cukup. Kalau kau besok mau pergi meninggalkan tempat ini, pergilah. Hanya satu yang kupesankan kepadamu. Hati-hatilah jika berhadapan dengan ilmu pedang naga puspa. Lebih baik kau menghindar. Jangan mencari perkara dengan orang yang bernama Arya Kamandanu. Aku sendiri tidak tahu apa sekarang ini dia masih menjadi panglima perang Majapahit ataukah tidak. Aku tidak tahu lagi tentang dunia luar. Selama ini aku hanya hidup mengembara di hutan-hutan. Tapi ingatlah, jangan mencari perkara dengan pendekar yang satu ini. Iya, Guru. Saya akan selalu mengindahkan nasihat-nasihat Guru. Malam itu Rakuti tidur dengan gelisah. Apa yang baru saja dituturkan gurunya terus melekat di angan-angannya. Sebentar dia berbalik ke kiri, sebentar ke kanan. Sementara itu laki-laki tua juga nampak gelisah. Gelisah bercampur rasa sedih. Matanya kelihatan kuyu, memandang mulut gua yang taram-temaram oleh kabut. Ayo, Arya Kamandanu, kerahkan seluruh kepandaianmu.
Jika kau masih merasa masih mempunyai simpanan ilmu, keluarkan seluruhnya. Hadapilah aku, Wong Agung. Aku sudah siap, Wong Agung. Marilah kita menjadi dua orang pendekar yang tidak mengecewakan. Siro Ratu Ninggeni, Siro Angwasani laku Ninggeni, Jagat iro jagat geni, langit iro langit geni, segoro niro segoro geni. Kurang ajar. Apakah aku sedang berhadapan dengan seorang dewa? Haji Segoro Geniku tidak mempan. Ilmu apa yang dimiliki orang ini? Ayo, Wong Agung. Lihatlah. Aku masih berdiri tegak. Pukulanmu memang hebat sekali. Pukulan yang dahsyat. Tapi lihatlah. Aku masih dapat berdiri tanpa goyah. Jangan sombong, Arya Kamandanu. Bersiaplah. Jika kali ini aku gagal, aku terima kalah. Siro Ratu Ninggeni, Siro Angwasani laku Ninggeni, Jagat iro jagat geni, langit iro langit geni, segoro niro segoro geni. Kalau sampai gagal. Tapi sudah beberapa kali dia terpukul Haji Segoro Geni. Tubuhnya masih berdiri dengan tegar. Kurang ajar. Apakah aku harus kalah? Apakah Wong Agung harus menjadi seorang pecundang? Oh, hancur. Hancurlah hidupku. Pertarungan yang menghancurkan hidupku. Aku benar-benar merasa kehilangan muka. Sekalipun aku berhasil membunuh Pulungka. Tapi akhirnya, aku dipermalukan. Aku terpaksa lari terbirit-birit seperti seekor tikus. Belum pernah aku mengalami nasib sial seperti waktu itu. Wong Agung bisa melarikan diri dari pertarungan. Bagaimana ini mungkin terjadi? Arya Kamandanu. Apakah orang itu sekarang masih hidup? Dan apakah dia masih menyimpan ilmu pedang naga puspa? Kalau sampai Rakuti bertemu dengannya, dia pasti akan mendapat kesulitan besar. Guru bicara sendirian? Rakuti, kau belum tidur juga? Saya dengar guru bercakap-cakap sendirian. Apakah saya telah mengganggu guru? Tidak, Rakuti. Aku baru saja terkenang suatu peristiwa yang tidak mungkin kulupakan seumur hidupku. Peristiwa memalukan. Peristiwa di mana aku pernah dikalahkan. Maksud guru, ketika guru bertarung melawan panglima perang yang bernama Arya Kamandanu? Sudahlah, Rakuti. Semuanya sudah terjadi. Dia memang lebih hebat. Ilmu pedang naga puspa lebih hebat. Aku harus menerima kenyataan pahit ini. Maaf, guru. Maaf. Ada apa, Rakuti?
Apakah masih ada sesuatu yang ingin kau ketahui? Maaf, Guru. Sampai saat ini Guru masih belum memperkenalkan diri. Saya masih belum tahu siapa nama Guru. Apakah Guru keberatan menyebutkan nama Guru? Rakuti, apakah nama itu begitu penting bagimu? Saya hanya ingin tahu siapa nama guru saya. Apakah ini salah? Oh, tentu saja tidak. Baiklah. Aku tidak keberatan. Dulu, aku adalah seorang guru. Aku mempunyai banyak murid. Aku mendirikan sebuah padepokan di lereng Gunung Tengger. Namaku Wong Agung. Kau tidak perlu gentar menghadapi berbagai macam ilmu dari berbagai macam aliran. Hanya satu yang perlu kau waspadai. Ilmu pedang naga puspa. Ilmu yang satu ini sangat dahsyat. Dan pendekar yang memilikinya juga menyimpan kekuatan sangat dahsyat. Barangkali hanya Batara Brahma yang sanggup mengalahkannya. Iya, Guru. Saya tidak akan melupakan pesan-pesan dan peringatan Guru. Guru, sekarang saya mohon pamit. Ya, berangkatlah. Jika kau nanti sudah berhasil menjadi Raja Majapahit, aku ingin kau datang kemari. Tentu, Guru. Saya tidak akan melupakan Guru. Keberhasilan saya adalah juga keberhasilan Guru. Rakuti kemudian mencium kaki Wong Agung satu persatu. Wong Agung membelai rambut Rakuti yang panjang dan berombak. Rakuti segera bangkit. Dia mengangguk kecil ke arah gurunya, sebelum kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan mulut goa. Rakuti, Rakuti. Anak muda ini luar biasa. Dia juga mempunyai cita-cita yang sangat aneh. Menjadi raja. Bagaimana dia bisa mempunyai cita-cita menjadi raja? Tapi, ya, siapa tahu dia akan berhasil. Rakuti, Rakuti. Sekarang aku mempunyai seorang murid. Dan dia bernama Rakuti. Rakuti terus melangkah dengan perasaan nyaman. Dia berjalan melintasi pohon-pohon liar, menyusuri hutan lebat di sepanjang kaki Gunung Anjasmara. Tiba-tiba dia menghentikan langkah-langkahnya. Sekarang aku sudah memiliki Aji Segoro Geni. Kekuatan Dewa Api mengalir di dalam darahku. Panas Sang Hyang Bagaskara telah menyatu di dalam tubuhku. Untung aku bertemu dengan Wong Agung. Aku bertemu dengan orang itu pada saat jiwaku mulai digerayangi keputusasaan. Sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Dengan Aji Segoro Geni, aku dapat menyingkirkan musuh-musuhku. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Aku ingin mencobanya. Aku ingin mencoba Aji Segoro Geniku. Rakuti kemudian memasang kuda-kuda. Telapak kakinya digosok-gosokkan. Kemudian kedua telapak tangannya digosok-gosokkan sampai terasa panas. Dan saat berikutnya, dia memejamkan mata dan mulai mengucapkan mantra. Siro Ratuning Geni. Siro Angwasani Lakuning Geni. Jagat Iro Jagat Geni. Langit Iro Langit Geni. Segoro Niro Segoro Geni. Ya. Luar biasa. Aji Segoro Geni benar-benar luar biasa. Lihatlah, aku dapat memukul hancur sebatang pohon. Aku akan mencobanya lagi. Ya.
Luar biasa. Aji Segoro Geni memang luar biasa. Sekarang aku benar-benar yakin. Rakuti suatu saat nanti pasti akan menjadi raja. Tapi bagaimana dengan ilmu pedang naga puspa? Kurang ajar. Aku tidak ingin ada ilmu lain yang dapat menandingi Aji Segoro Geni. Apa itu pedang naga puspa? Aku tidak percaya ilmu itu dapat mengungguli Aji Segoro Geni. Barangkali guru sengaja membohongi aku, supaya aku tidak menjadi sombong. Arya Kamandanu. Kalau begitu, aku harus mencari orang yang bernama Arya Kamandanu. Hati Rakuti mendadak menjadi panas. Dia benar-benar penasaran. Aku akan segera pulang ke desa Ganding. Dan aku akan menceritakan pengalamanku kepada ibu. Aku juga akan menemui Rasmi. Aku akan menunjukkan di depan Rasmi betapa hebatnya Aji Segoro Geni. Ya, siapa yang berani menandingi Rakuti sekarang? Tapi Arya Kamandanu, benarkah apa yang dituturkan guru? Benarkah Arya Kamandanu adalah seorang pendekar tanpa tandingan? Aku jadi penasaran. Ilmu pedang naga puspa. Benarkah ilmu itu jauh lebih unggul dari Segoro Geni? Belum tentu. Aku belum bisa percaya jika belum membuktikannya. Kalau begitu, aku harus membuktikannya. Aku harus melihatnya sendiri. Arya Kamandanu. Di mana pendekar itu sekarang berada? Dimanapun dia berada, aku harus dapat menemuinya. Akan kucari Arya Kamandanu. Desa Payunan terletak di sebelah utara kaki Gunung Anjasmara. Payunan artinya atap atau jambul. Setelah sehari lamanya berjalan, akhirnya Rakuti memasuki tapal batas desa Payunan. Hari mulai gelap. Rakuti terus melangkah menyusuri jalan-jalan di desa Payunan. 2 orang warga desa menghampirinya. Mereka adalah petugas keamanan. Oh, maaf saudara. Kami adalah petugas keamanan desa ini. Kami ingin tahu saudara datang dari mana dan kemana tujuan perjalanan saudara. Apa nama desa ini? Saudara sekarang berada di wilayah desa Payunan. Apakah aku masih berada di kaki Gunung Anjasmara? Saudara belum menjawab pertanyaan teman saya ini. Aku tidak bermaksud singgah di desa kalian. Aku hanya sekedar mau lewat. Kalau begitu, saudara dapat menjelaskannya pada kepala desa kami. Sekarang ikutlah kami. Apakah kalian mencurigai aku? Jangan salah paham. Kami belum kenal siapa saudara. Kami harus bersikap hati-hati pada orang asing yang memasuki wilayah kami. Kalau saudara tidak ingin mendapat kesulitan di jalan, saudara harus berjalan siang hari. Maaf. Rasa-rasanya aku tidak mempunyai waktu untuk melayani kalian. Tunggu saudara. Kurang ajar. Jangan berlaku seenaknya di desa orang. Saudara harus menurut kami. Kami merasa perlu membawa saudara ke rumah kepala desa kami. Saudara harus diperiksa. Minggir kalian. Jangan menghalang-halangi aku. Nanti ku terjang. Rupanya saudara memilih jalan kekerasan. Ayo, kita tangkap saja orang ini. Sekarang aku jadi curiga kepadanya. Kalau kalian dapat menangkap aku, kalian bisa membawaku pada kepala desa kalian. Ayo, tangkap saja aku. Berdebah. Dia malah menantang. Ayo, kita sergap dia.
Kurang ajar. Rupanya dia seorang pendekar. Iya, dia hampir saja membunuhku. Ayo kita kumpulkan teman-teman kita. Cepat, pukul kentongan. Aku akan segera memberitahu kepala desa. Seketika desa Payunan menjadi geger. Warga desa dikerahkan untuk menangkap Rakuti. Mereka semuanya membawa senjata tajam. Beberapa orang menggenggam obor. Tadi dia berjalan kemari. Aku yakin dia belum pergi terlalu jauh. Iya, hati-hati. Dia membawa sebatang tombak. Iya, mungkin saja dia anggota gerombolan perampok. Itu dia. Mana? Itu. Ayo tangkap. Kejar. Kejar dan tangkap. Tenanglah. Tenang semuanya saudara-saudara. Tenang. Kalian semua menyebar. Urung dia dan jangan sampai dia lolos. Kita harus dapat meringkusnya. Iya. Dan membawanya pada kepala desa kita. Nah, orang asing. Apa maumu sekarang? Lihatlah. Kau sudah dikepung. Jika kau berani melawan, mereka semua akan mengeroyokmu. Sambutan kalian rupanya tidak terlalu ramah. Kau bukan seorang tamu yang baik. Mengapa kami harus menyambutmu dengan ramah? Justru kami akan menangkapmu. Gelagatmu sangat mencurigakan. Siapa tahu, kau mata-mata perampok. Baiklah, baik. Sekarang apa yang kalian inginkan? Menyerahlah. Kami akan membawamu ke kepala desa kami. Kau boleh meneruskan perjalananmu setelah kepala desa kami memeriksamu. Ingat, bukan aku yang mencari gara-gara. Aku datang ke tempat ini tidak bermaksud mengganggu kalian. Justru kalian telah mengganggu perjalananku. Tidak usah banyak omong. Buang senjatamu dan menyerahlah. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau orang-orang ini marah, kau akan menyesal. Sayang sekali. Sebenarnya aku tidak ingin ribut dengan warga desa Payunan. Tapi tentu saja aku juga tidak akan mau menyerah begitu saja. Menyerah. Menyerah kepada kalian. Aku bukan orang yang bodoh. Aku tahu bagaimana caranya melindungi diriku. Mau minggir atau tidak? Oh, jadi kau melawan kami. Hah? Lihatlah. Kami semuanya berjumlah lebih dari 20 orang. Kau tak mungkin mengalahkan kami sendirian. Kalau kalian tidak mau minggir, itu bukan salahku. Tidak menunggu lebih lama lagi, dia segera menyerbu. Beberapa orang warga desa menyambut serangannya dengan senjata tajam. Rakuti terus mengamuk. Dengan senjata tombak Patmayoni, dia berusaha merobohkan lawan-lawannya. Tapi mendadak, dia menyarungkan tombak, kemudian melompat mundur beberapa langkah. Tiro jagat geni. Langit tiro langit geni. Segoro niro segoro geni. Ayo. Aku tidak mau kepalang tanggung. Kau pikir aku gentar menghadapi keroyokan seperti ini? Ayo, majulah. Apa yang kau lakukan itu? Akhirnya kau dapat kami tangkap. Kau akan menangkapku jika aku sudah menjadi mayat. Ayo, aku sudah siap membunuh kalian satu persatu. Sombong sekali.
Barangkali kau seorang pendekar yang mempunyai sedikit kepandaian. Tapi dengan berlaku sombong, kau akan celaka. Kau pikir kami takut? Hah? Kau tidak akan berhasil menggertak kami. Kau pastilah hanya seorang pembuang. Aji Segara Geni menggelegar bagaikan halilintar. Tubuh warga desa itu terpental ke belakang. Dia masih berusaha untuk bangkit. Kedua belah tangannya mencengkram dadanya yang hangus terbakar. Sementara warga desa yang lain melihat tontonan itu dengan terheran-heran. Apa yang kau lakukan pada temanku ini? Kau sudah membunuhnya. Lihatlah, dia mati. Teman kita mati. Tubuhnya hangus terbakar. Aku bahkan dapat membakar isi desa ini dalam sekejap, jika aku menginginkannya. Siapa kau ini? Ilmu apa yang baru saja kau perlihatkan pada kami? Kuhitung sampai 3 kali. Jika kalian masih berdiri mengerumuni aku, kalian semuanya akan roboh satu persatu. 1, 2. Baik. Kami akan pergi. Ayo kawan-kawan, kita pergi. Biarkan saja orang ini lewat. Ayo kawan-kawan, kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Malam ini Haji Segoro Geni telah berbicara dan memakan korbannya. Kalau saja mereka tidak pergi, barangkali besok pagi jalan ini akan penuh tumpukan mayat. Ya, Haji Segoro Geni memang hebat. Tapi aku tidak boleh berpuas diri. Aku harus dapat membuktikan keunggulan ilmu pedang naga puspa milik Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Di mana harus ku cari pendekar ternama itu? Bagaimanapun juga, aku harus dapat menemukannya. Tapi aku tidak bermaksud memusuhinya. Justru aku ingin mengangkatnya menjadi guru. Guruku yang baru. Dengan menguasai ilmu pedang naga puspa, maka apa yang kumiliki menjadi lebih lengkap, lebih sempurna. Baiklah. Mungkin aku harus terus berjalan ke arah utara. Dan aku harus bertanya kepada orang-orang di sepanjang perjalananku. Tak ada seorang pun warga desa menampakkan diri. Mereka bersembunyi di rumah kediamannya masing-masing. Ada beberapa orang di antaranya yang mencoba mengintip Rakuti di balik pintu. Dan mereka melihat Rakuti berjalan dengan tegap tanpa ada yang berani mengganggunya lagi. Lihat, Nyai. Lihat orang itu. Yang mana, Ki? Itu, yang sedang berjalan itu. Lihatlah. Langkah-langkahnya tegap sekali. Dan dia berjalan sambil menjinjing sebatang tombak. Diakah orang yang kau sebut-sebut sebagai setan api itu, Ki? Bukan hanya aku yang menyebutnya demikian. Orang-orang lain juga mengatakan begitu. Setan api. Dia sudah membunuh seorang warga desa. Warga desa itu tubuhnya hangus, seperti disiram bara. Aku melihat sendiri, Nyai.
Aku melihat pada saat setan api sedang marah. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Dan matanya memancarkan bola api yang bernyala-nyala. Mengerikan sekali. Sudahlah, Ki. Ini sudah larut malam. Jangan bicara hal-hal yang mengerikan. Aku nanti tidak bisa tidur. Sudahlah, tutup saja pintunya. Nah, begitu lebih aman. Untuk apa mengintip-ngintip setan api? Salah-salah. Kalau dia tertarik pada rumah kita ini, dia bisa singgah kemari. Apa kau berani menemuinya, Ki? Kau saja yang menemuinya, Nyai. Kok aku? Kau kan laki-laki, Ki. Iya, aku laki-laki. Tapi mungkin lebih baik kau yang menemuinya, Nyai. Kalau menghadapi seorang wanita, barangkali sikapnya lain. Ya, mungkin dia tidak terlalu galak begitu, Nyai. Oh, ada-ada saja. Malam-malam begini, bukannya tidur dengan tenang. Malah ribut-ribut. Sudahlah, Nyai. Mungkin setan api itu sudah pergi. Memang boleh dikata sial nasib desa kita malam ini. Belum pernah kita mengalaminya. Ada setan api saja, kok ya mau singgah di sini. Tapi, ya, salah kepala keamanan sendiri. Dia sebenarnya hanya mau lewat. Tapi karena mau ditangkap, mau dibawa ke rumah kepala desa, dia melawan. Lalu terjadi keributan. Lalu dia membunuh orang. Salah kita sendiri sebenarnya. Ki. Diam. Jangan keras-keras. Jangan-jangan dia belum pergi, Ki. Setan apinya belum pergi. Siapa ya? Siapa di luar itu? Ki, aduh, bagaimana ini, Ki? Kalau benar-benar setan api yang datang, celaka. Dia pasti akan membunuh kita, Ki. Waduh, bagaimana, Ki? Bagaimana kalau dia yang datang? Coba bukalah pintunya, Nyai. Aku tidak berani, Ki. Kau saja yang membuka. Alah, belum tentu dia yang datang. Mungkin salah seorang teman kita, Nyai. Mungkin kepala desa memanggil kita. Tenang saja, Nyai, tenang. Tidak akan terjadi apa-apa. Biar aku yang membuka pintunya. Laki-laki warga desa Payunan itu terkejut setengah mati. Tubuhnya mendadak gemetaran, wajahnya pucat, dan dia tidak berani memandang Rakuti yang sekarang berdiri tegak di depan pintu. Kalian tidak usah takut. Aku hanya mau sedikit bertanya. Ampun, setan api. Kalau Tuhan mau lewat, silakan. Jangan mengganggu kami. Kami menyesal sekali. Kami tidak akan berbuat kurang ajar kepada Tuhan lagi. Iya, silakan lewat, setan api. Janganlah singgah di rumah kami. Setan api? Siapa itu setan api? Aku tidak mengerti apa maksud kalian. Bukankah Tuhan yang telah membunuh teman kami, warga desa Payunan? Iya, akulah yang membunuhnya. Aku membunuh orang itu karena dia memang pantas dibunuh. Dia telah berani menghina aku.
Dia telah berani berbuat kurang ajar di depanku. Oh, ampun, setan api. Kami tidak tahu apa-apa. Oh, ampunilah kami. Janganlah kami dibunuh, setan api. Setan api? Aku bukan setan. Aku juga manusia seperti kalian. Enak saja. Oh, jadi Tuhan juga manusia. Tuhan juga manusia seperti kami. Sekali lagi kau berani menyebutku setan api, tubuhmu akan kubuat gosong. Oh, iya Tuhan. Kami tidak akan berani lagi menyebut Tuhan setan api. Iya Tuhan, iya. Maafkan kami. Kami tidak tahu Tuhan. Iya. Sekarang aku ingin bertanya sedikit pada kalian. Oh, maaf Tuhan. Apa yang ingin Tuhan ketahui? Aku mencari orang yang bernama Arya Kamandanu. Apakah kau mengenalnya? Dan tahukah kau di mana tempat tinggalnya? Oh, Arya Kamandanu. Iya. Arya Kamandanu. Konon kabarnya, dulu dia adalah bekas panglima perang kerajaan Majapahit. Iya, saya ingat Tuhan. Memang benar. Ada seorang panglima perang Majapahit yang terkenal. Dan namanya, namanya Arya Kamandanu. Kalau tidak salah, dia mempunyai istri yang bernama Sakawuni. Ya, tapi sudah lama sekali Tuan Arya Kamandanu itu tidak terdengar beritanya, Tuan. Di mana ya? Di mana ya, Ki? Aduh, di mana ya? Aku sendiri tidak tahu, Nyai. Jadi kalian tidak tahu? Aduh, sayang sekali, Tuan. Kami tidak tahu. Kami memang pernah mendengar nama itu, Tuan. Tapi sudah lama sekali. Sekarang kami tidak tahu lagi perihal panglima perang Majapahit itu. Iya, sayang sekali. Sebenarnya kami tidak ingin mengecewakan Tuan. Kalau begitu, ya sudah. Ya. Jalan ini kalau terus sampai di mana? Jalan? Ya. Jalan? Maksud Tuan jalan di depan rumah kami ini? Iya. Jalan itu kalau terus sampai di mana? Waduh, Tuan bisa sampai di mana-mana. Tuan juga bisa sampai di kota Raja Majapahit dengan melewati jalan itu, Tuan. Tapi kalau Tuan belok ke arah kanan, Tuan akan sampai di pinggiran hutan tarik. Hutan tarik? Benar, Tuan. Benar. Kalau Tuan terus menyusuri tepi hutan tarik, Tuan akan sampai di kaki Gunung Arjuna. Baiklah. Terima kasih atas penjelasan kalian. Sekarang aku harus pergi untuk melanjutkan perjalananku. Dan tolong sampaikan pesanku kepada warga desa Payunan. Tidak ada setan api. Aku bukan setan. Aku juga manusia biasa. Namaku Rakuti. Rupanya dia bukan setan, Nyai. Yang ngomong setan kan kamu sendiri, Ki. Kamu dan orang-orang desa yang lain itu. Tapi, Nyai, dia itu ngamuk seperti setan. Dan tangan kanannya itu bisa memukul orang seperti halilintar. Tangannya bisa memercikan api. Mungkin ilmu setan ya. Sudah lagi. Yang penting dia sudah pergi. Benar juga, Nyai. Yang penting dia sudah pergi. Siapa tadi namanya, Nyai? Rakuti. Namanya Rakuti, Ki. Orangnya tampan juga ya, Ki. Tegap dan tampan. Orang seperti itu saja kok dikatakan tampannya, Nyai.
kamu ini terlalu murah menilai orang. Kalau aku bagaimana? Tampan tidak? Oh, tentu saja kau tampan sekali, Ki. Kau tampan seperti tampak. Begini aku ini suamimu loh. Suamimu. Rakuti baru akan meletakkan pantatnya di bawah pohon ketika mendadak terdengar suara jeritan seorang wanita dari kejauhan. Tak ada perlunya kau berteriak minta tolong, ha? Siapa yang akan menolongmu di tempat seperti ini? Lihatlah, tak ada siapa-siapa. Bahkan binatang hutan pun tak ada yang melintas. Suasana benar-benar sepi. Tapi bukankah itu lebih menyenangkan? Bukankah suasana sepi lebih menyenangkan untuk bercumbu rayu? Jangan sentuh tubuhku. Laki-laki tua tak tahu diri. Apa katamu? Laki-laki tua? Iya. Kau pikir berapa usiamu, Ki Jarupi? Kau jauh lebih tua dari orang tuaku. Tidak pantas kau mengejar-kejar aku. Kasihan istrimu di rumah. Kasihan Nyai Jarupi. Sudahlah. Masa anak baru gede kemarin sore berani menasihati aku? Lebih baik kau menuruti saja apa yang kuinginkan. Ini tidak akan membuatmu sakit. Justru akan membuatmu merasa senang dan bahagia. Jijik aku melihat kelakuanmu, Ki Jarupi. Ingat anak manis. Aku kaya, hartaku banyak. Sekalipun aku sudah kaya, sekalipun gigiku sudah ompong, tapi aku kaya. Apa yang tidak bisa dibeli oleh orang kaya? Kau akan segera dikubur bersama harta kekayaanmu, Ki Jarupi. Tidak bisa. Orang kaya umurnya panjang. Orang susah umurnya pendek. Sebab orang susah hidupnya menderita. Orang kaya hidupnya senang. Ayo Mandrasi, ayolah. Mengapa kau tidak menurut saja? Kalau kau mau menurut, kau mau menjadi istriku, aku akan memberimu hadiah yang mahal-mahal. Aku akan memberimu hadiah sebuah rumah mewah. Tidak. Pokoknya hidupmu, juga hidup orang tuamu akan senang selama-lamanya. Siapa yang tidak kenal Ki Jarupi di desa Kucara ini? Ki Jarupi adalah seorang saudagar kedelai yang paling kaya raya. Bahkan kekayaan kepala desa jauh di bawah kekayaan yang dimiliki oleh Ki Jarupi ini. Bagaimana, Mandrasi? Tidak, aku tidak mau. Mandrasi. Tidak. Dulu kau masih kecil sekali. Tapi sekarang kau sudah menjelma menjadi seorang gadis remaja. Kau cantik sekali. Cantik dan montok. Montok dan segar. Aku benar-benar tidak mengira bahwa suatu ketika Kisadana, sahabat karibku itu, mempunyai seorang gadis cantik seperti kau, Mandrasi. Awas, Ki Jarupi. Berani kau menyentuh tubuhku, aku akan berteriak sekencang-kencangnya. Aku akan menjerit-jerit. Tidak usah membuang-buang tenaga, percuma. Tidak ada siapa-siapa di sini. Hanya ada pohon-pohon liar. Dan pohon-pohon itu tidak akan bisa menolongmu, Mandrasi. Jangan berlaku bodoh, anak manis. Sekalipun aku sudah gaek, sudah tua, tapi aku belum loyo. Lihatlah, otot-ototku masih kencang. Dan pipiku memang sudah agak peot. Tapi
aku masih seorang laki-laki tulen. Kau tidak percaya, Mandrasi? Kau tidak percaya, Mandrasi? Pergi, Ki Jarupi. Pergi. Jangan ganggu aku. Jangan. Mau kemana? Aku mau pulang. Mau pulang? Ayo, pulang sama-sama. Sudah tua tidak nyebut. Awas, jangan berdiri di situ. Aku mau pulang. Kita pulang sama-sama. Tidak sudi. Aku bisa pulang sendiri. Jangan begitu, anak manis. Sudilah kiranya kita pulang sama-sama. Ayo, kita pulang sambil bergandengan tangan. Ayo, Mandrasi. Jangan menolak. Tidak. Aku tidak akan menyakitimu kok. Ayolah. Ini kesempatan yang sangat baik. Awas, Ki Jarupi. Awas, jangan kurang ajar. Kau tidak mungkin bisa lari. Sekarang juga aku akan menubrukmu. Kutubruk kau, kuterkam kau. Aduh, tolong. Lepaskan aku. Lepaskan. Aduh, kurang ajar. Kurang ajar kau. Kau menggigit jari tanganku. Awas. Jangan lari, Mandrasi. Jangan lari. Gadis manis yang bernama Mandrasi itu menggunakan kesempatan untuk kabur. Ki Jarupi marah-marah. Sambil mengurut-urut jarinya yang digigit, dia mengejar Mandrasi. Dan mereka pun berkejaran sesaat lamanya. Tolong, Tuan. Tolong saya. Saya dikejar-kejar orang gila, Tuan. Tolonglah saya, Tuan. Kau tidak usah takut. Aku akan menolongmu. Tuan, dia masih mengejar saya, Tuan. Dia mau berbuat tidak senonoh terhadap saya, Tuan. Kau bersembunyi di belakang pohon besar itu. Biarlah aku yang akan menghadapinya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Mandrasi segera melompat ke balik pohon besar. Dan tak lama kemudian muncul sosok tubuh Ki Jarupi. Laki-laki tua itu berlari terengah-engah. Nafasku. Nafasku tinggal 1-2. Kemana perempuan itu? Kau tidak melihat perempuan berlari-lari menuju kemari? Tidak, aku tidak melihatnya. Jangan main-main. Dia calon istriku. Aku tidak melihatnya. Cari saja sendiri. Baik, aku akan mencarinya sendiri. Kau mengapa kau berdiri di situ? Aku mau lewat. Silahkan. Kurang asam. Sekarang kau berdiri di situ. Apa kau sengaja menghalang-halangi aku? Kalau mau lewat, silahkan. Aku tidak bermaksud menghalang-halangimu. Silahkan lewat. Kampret, setan belang. Sekarang kau minggir ke sini. Tadi kau berdiri tengah jalan. Sekarang kau berdiri di sini. Kalau aku ke sini, kau berdiri di sini. Kalau aku ke situ, kau berdiri di situ. Setan belang. Kau pasti mencari gara-gara denganku. Kau belum kenal Ki Jarupi. Aku seorang saudagar kedelai. Aku orang yang paling kaya raya di desa Kucara ini. Aku bisa berbuat apa saja. Aku bisa meraih apa saja yang menjadi keinginanku. Ayo, cepat minggir. Lewat saja kalau mau lewat. Mengapa ribut-ribut?
Apakah setiap orang tua senang ribut-ribut? Baik. Tapi awas, jangan berani menghalangi jalanku lagi. Nah, lihat. Sekarang kau berdiri di situ. Bagaimana aku bisa lewat? Kurang ajar. Rupanya kau memang sengaja menghadang jalanku. Hei, kau ini siapa? Sepertinya kau bukan warga desa Kudara. Kau orang asing, iya? Terserah apa yang kau katakan. Kau boleh menyebutku orang asing, orang hutan, orang liar, terserah. Aku tidak akan terpengaruh. Aku akan tetap berdiri di sini. Kau tidak bisa mengusir aku. Jangan begitu. Lihatlah. Aku mempunyai sekantong uang perak. Aku akan memberimu 5 keping perak. Tapi dengan catatan, kau segera pergi dari sini. Jangan menghalang-halangi langkahku. Bagaimana? Ini. Terimalah 5 keping uang perak. Perak murni. Kau boleh memeriksanya kalau kau tidak percaya. Simpan saja uang perakmu, Panetua. Aku tidak membutuhkannya. Apa? Kau tidak mau uang? Baru sekarang aku mendengar ada orang tidak doyan uang. Ayolah, kau pasti malu-malu. Jangan malu-malu. Aku rela. Aku ikhlas memberikannya padamu. Tapi jangan ganggu aku, ya. Kau harus segera pergi dari sini. Aku akan mencari gadis itu. Dia calon istriku. Rakuti tetap berdiri dengan tenang. Dan dia selalu menggeser berdirinya setiap kali Ki Jarupih melangkah. Lama-kelamaan Ki Jarupih menjadi kesal juga. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya?